yaitu perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang ditambah, yang diada-adakan, dan seterusnya. Sehingga konsistensi aqidah ahli sunnah wal jamaah, manhaj salaf, yaitu berada di jalan yang semuanya di atas syar'i, di atas jalan agama yang sempurna yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini prolog tentang bagaimana prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah tumbuh dan muaranya dari mana. Kemudian sebelum masuk kepada prinsip agama, kami ingin menjelaskan tentang yaitu urgensi serta pentingnya setiap daripada seorang muslim untuk mengenal tentang ikrarnya, tentang ikrar yang diucapkan, yang disampaikan oleh seorang muslim. Karena dengan dia mengenal, memahami, dan juga khususnya dia mengamalkan daripada ikrar tersebut, akan bisa lebih besar lagi untuk mengekspresikan yaitu bukti keislaman yang nanti ditunjukkan juga bagaimana bukti keimanannya. Ikrar ini yang dikenal dengan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Apa maknanya? Apa makna daripada dua kalimat syahadat ini? Ini yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk kepada yaitu poin tentang 6 perkara yang ada di dalam prinsip akidah salaf ahli sunnah wal jamaah. Makna dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Walaupun sebenarnya isinya lebih daripada dua kosakata. Karena di dalam bahasa Arab yang namanya kalimat, dia adalah sebuah penjelasan yang memberikan makna faidah. Dua kalimat ini masing-masing memberikan makna dari setiap kalimat tersebut dengan makna yang memberikan faedah. Bahkan di dalamnya ada beberapa poin-poin yang terkait dari mulai maknanya, kemudian juga nanti akan dijelaskan tentang rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Ada maknanya, ada rukunnya, dan juga ada syaratnya. Subhanallah. Ketika setiap dari kita bisa memahami dari dua kalimat ini sebenarnya adalah kunci. Kunci yang sangat komprehensif, universal, yang akan bisa membuka dengan kunci tersebut seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah akan mengenal tentang agama Islam secara seutuhnya dan sekaligus akan memahami bahwasanya setiap perkara yang ada di dalam agama Islam akan kembali kepada kunci tersebut, karena tidak ada satupun daripada amalan baik yang kembali kepada masalah akidah, ibadah, apapun bentuknya, kecuali akan bermuara kepada dua kunci ini, atau kembali kepada dua kalimat syahadat ini.
Apa maknanya dua kalimat syahadat tersebut? Secara bahasa mungkin pernah kami sampaikan, tapi kita akan bahas lebih jauh sekarang. Karena kita masuk di dalam babnya. Kita masuk di dalam pembahasannya. Yang pertama, makna daripada kalimat La ilaha illallah. Atau ketika disebutkan dengan ikrar bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam syahadahnya, itulah ikrarnya, pengucapan kita. Karena menjadi salah satu daripada pokok prinsip keimanan yang ada 3, atau mungkin juga 4. Seseorang dikategorikan seorang muslim ketika dia mengikrarkan dengan mantap di dalam jiwanya, kemudian mengucapkan dengan lisannya, yaitu mengucapkan dengan apa? Dengan 2 kalimat ini. Kemudian yang ketiga, dia menunjukkan bukti ikrarnya dengan amal-amal saleh, ketaatan kepada Allah Ta'ala, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketundukan itu tidak akan sempurna sebelum dari setiap yang diamalkan kembali kepada 2 prinsip, al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Sehingga yang dibahas di sini maknanya adalah bukan kalimat yang kembali kepada asyhadu an la ilaha illallahnya, tapi yang menjadi objek daripada syahadat itu sendiri, yaitu tentang la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah? Kalau secara bahasa kita dari kecil sudah tahu kan maknanya kan. Kita sering baca, mungkin dari melalui terjemahan-terjemahan atau mungkin dari teksnya adzan gitu kan. Kita baca artinya. Tapi di dalam masalah akidah ada maknanya sendiri. Karena makna kalau dikembalikan di dalam pembahasaan bahasa Arab berbeda dengan terjemah. Berbeda dengan terjemah. Walaupun secara bahasa bisa didekatkan, tetapi di dalam masalah akidah atau di dalam pembahasan secara istilahnya atau di dalam pembahasan yang kembali kepada pembahasan kitab, di sana nggak pernah dibahas tentang yang namanya terjemah, tetapi makna yang lebih banyak digunakan, dan makna ini punya eksplorasi di dalam sebuah makna yang berbeda dengan sekedar terjemah, dengan sekedar terjemah. Yang kedua, makna daripada la ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama sampai kepada yaitu makna-makna yang bermacam-macam, bahkan sampai kepada definisi atau makna yang kontemporer yang pernah kita dengar dulu sekitar tahun 80-an lah, atau mungkin lebih sedikit, 85 ke atas populernya waktu itu. Pernah tahu terjemahannya la ilaha illallah? Nah, nanti kita jelaskan. Penasaran kan? Kita jelaskan nanti, ada maknanya. Makna yang pertama, yang kembali kepada la ilaha illallah, dan ini adalah makna yang paling tepat dan benar. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaq illallah. Tidak ada peribadatan, penghambaan yang hak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang juga mendefinisikan tidak ada sesembahan.
yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Makna yang lain yang dijelaskan juga oleh para ulama tentang makna daripada la ilaha illallah, menafsirkan kalimat la ilaha illallah yaitu dengan makna la khaliqa illallah. Kalau makna yang tadi yang pertama, bahwasanya la ilaha illallah la ma'buda bihaq, di sana maknanya mencakup yang namanya makna uluhiyah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mencakup semua sisi daripada pengesaan kepada Allah Ta'ala, tidak terbatas kepada yaitu yang sifatnya beberapa macam di dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah, ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Ta'ala, berarti segala macam bentuk kesempurnaan, segala macam bentuk penghambaan, apapun yang kembali kepada seorang makhluk, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika definisinya la khaliqa illallah, berarti hanya mengikrarkan, mendefinisikan bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah. Berarti konsekuensinya di sana sangat beresiko. Subhanallah. Kalau cuma menyatakan Allah sebagai Maha Pencipta saja, lalu sebagai yang diibadahi siapa? Yang pemilik siapa? Yang mengatur siapa? Subhanallah. Berarti konsekuensinya sangat beresiko. Karena tafsir atau makna yang tepat seperti yang tadi kami sampaikan, bahwasanya la ma'buda bihaq illallah. Termasuk makna yang kedua, makna yang lain, yaitu yang sekedar menyatakan tidak ada peribadatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang juga dijelaskan oleh para ulama, adanya pemaknaan yang masih rancu. La ma'buda illallah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Berarti konsekuensinya di sini memberikan sebuah gambaran banyak peribadatan. Masih ada banyak peribadatan. La ma'buda illallah. Ini termasuk salah satu kesalahan yang juga masih banyak dipahami di masyarakat. La ma'buda illallah. Tidak diberikan pembatasan. Yang hak yang mana? Yang hak yang mana? Yang satu-satunya yang harus diibadahi siapa? Tidak ada pembatasan. Jadi masih rancu. Kemudian makna yang lain, la ilaha illallah didefinisikan atau dimaknakan la hakimiyata illallah. Bahwasanya tidak ada yang pemegang hukum yang tertinggi, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hakimiyah bermakna yaitu penguasa, penentu, dan seterusnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian ini pastinya
Tidak mencukupi karena apabila mengesahkan Allah hanya sebatas pengakuan atas sifat Allah Maha Penguasa, namun masih berdoa kepada selain Allah atau menyelewengkan tujuan ibadah kepada sesuatu yang lainnya, pastinya definisi ini juga tidak tepat. Kemudian yang terakhir daripada makna la ilaha illallah yang kami sebutkan tadi, yaitu definisi yang kontemporer, yang pernah viral dari salah satu tokoh pada waktu itu, yang mendefinisikan tentang atau makna la ilaha illallah, tiada Tuhan T kecil, T kecil, melainkan Tuhan pakai T besar. Subhanallah. Ini pastinya definisi yang secara rasional, secara liberal, yang sama sekali nggak ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Otomatis menunjukkan bahwasanya di sana banyak Tuhan, banyak Tuhan. Subhanallah. Gimana pengikutnya mau bedain T besar sama T kecil? Subhanallah. Pinter tapi nggak dapat hidayah. Pinternya tidak mendapatkan hidayah. Apalagi dia semata menggunakan rasionalnya. Karena mereka adalah kelompok daripada orang-orang sipilis. Kelompok sipilis, baik yang namanya itu penyakit sebenarnya atau juga istilah. S-nya adalah sipilis, itu dari kelompok sekuler, plural, liberal, masuk di dalam kelompok yang namanya sipilis tadi. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Walaupun sampai hari ini masih banyak generasinya, penerusnya. Bahkan belum lama kemarin muncul salah satu daripada level mereka. Salah satu daripada level mereka yang mengatakan Islam itu tidak sempurna, masih bisa relevan bertambah, gitu kan. Dan banyak lagi beberapa pendapat-pendapatnya yang sebenarnya bukan hal yang baru, sudah lama, sudah lama. Seseorang boleh-boleh saja istilahnya dia masuk kepada agama Islam, kemudian dia pindah ke agama yang lain, masuk agama yang berikutnya, kemudian nanti masuk lagi ke agama Islam. Boleh-boleh saja, karena dia tadi peribadatannya kepada, bedanya cuma Tuhan kecil sama Tuhan besar T-nya. Karena semuanya adalah sebenarnya menyembah kepada Tuhan yang nggak boleh, yang tidak menyembah kepada Tuhan itu menurut mereka. Jadi Anda kalau mau masuk kepada agama Islam, kemudian pindah kepada agama lain, is okay, no problem. Boleh-boleh saja. Yang mereka berikan sebuah manhajnya mereka, yang mereka tuangkan di dalam salah satu buku pada waktu itu. Allahu a'lam masih ada apa tidak bukunya. Kami pernah dengan kawan-kawan ketika kami masih sekolah dulu pernah membedah bukunya. Ada salah seorang kawan kami yang membedah. Kami ikut pada waktu bedah buku tersebut. Namanya passing over. Passing over. Melintasi batas. Terjemahannya begitu ke bahasa Indonesianya. Salah satunya tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, ada yang masih hidup sekarang, ada yang masih hidup dan juga ada yang sudah kembali untuk mempertanggungjawabkan apa daripada pemahaman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa makna yang kembali kepada makna la ilaha illallah. Yang pertama, la ma'buda illallah, la khaliqa illallah,
La hakimiyata illallah. Ini makna yang populer daripada beberapa makna yang salah tentunya, yang kembali kepada makna la ilaha illallah. Yang tepat adalah la ma'budu bihaq illallah. Tidak ada sesembahan peribadatan yang hak, yang diibadahi hanya kepada Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya yang pertama. Poin yang kedua, kembali kepada syaratnya. Kembali kepada syarat. Bagaimana kita akan mengenal la ilaha illallah? Apa syarat-syaratnya? Kita sebelum masuk kepada la ilaha illallah, sebelum kita yaitu mengaplikasikan la ilaha illallah, sebelum menjalankan la ilaha illallah, sebelum kita menyelami apa yang sebenarnya yang ada di dalam la ilaha illallah. Yang pertama dan yang paling utama, dan ini juga menjadi pondasi dasar daripada setiap apa yang harus kita lakukan, kembali kepada pondasi ini. Karena pastinya tidak mungkin seseorang akan bisa menjalankan, apalagi mengenal yang kembali kepada Allah tanpa pondasi utama ini. Tidak mungkin. Bahkan dikhawatirkan akan salah jalan, akan tersesat, atau pada akhirnya akan berdampak setiap yang dilakukannya akan tertolak, atau bahkan bisa sia-sia, dan bisa jadi akan sampai menyebabkan pelakunya mendapatkan konsekuensi ancaman siksa dari Allah Ta'ala. Karena tidak melalui pintu utama ini, yaitu syarat yang utama untuk memasuki, mengenal, memahami la ilaha illallah adalah al-ilmu. Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu, bekalilah ilmu ketika kamu ingin mengenal Allah, memahami la ilaha illallah, menjalankan la ilaha illallah, termasuk juga akan menyampaikan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat yang lain yang Allah Ta'ala juga jelaskan di dalam Al-Quran, yang menuntut setiap dari kita untuk mengenal Allah, memahami la ilaha illallah dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, ayat yang tadi dalam surat Muhammad ayat 19, ayat yang kedua dalam surat Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang mengakui kebenaran, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Karena antara orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekedar dia mentauhidkan Allah Ta'ala tapi tanpa ilmu, dikhawatirkan yaitu tauhidnya tidak akan sempurna, bahkan akan bisa berdampak seperti yang tadi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-yaqin. Karena daripada ilmu akan mengantarkan seseorang kepada keyakinan. Kalau sudah paham, sudah mengerti, berarti akan tumbuh yang namanya keyakinan. Nggak mungkin yakin itu akan tumbuh tanpa adanya informasi, tanpa ada belajar, tanpa dengan pengenalan dan seterusnya. Benar-benar memahami
yaitu la ilaha illallah. Benar-benar memahami. Jadi setelah dia berilmu, dengan ilmunya dia mantap pengenalannya, pemahamannya terhadap la ilaha illallah. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah mereka beriman, mereka mengenal Allah, mereka mengenal la ilaha illallah. Pengenalannya mereka kepada Allah menumbuhkan lam yartabu. Tidak ada sedikit pun keraguan. Berarti ya yakin, mantap. Subhanallah. Karena ini jalur yang juga dilalui oleh para mereka yang terdahulu. Dan mereka lah yang menyampaikan kepada kita agar bagaimana langkah kita di dalam mengenal Allah, menjalankan yang namanya konsekuensi dalam agama, di dalam berakidah. Subhanallah. Jelas, terang benderang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam salah satu hadis, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallah bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Subhanallah. Barang siapa yang bersaksi tadi bahwasanya yaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan dan satu-satunya yang diikutin, dan dia meyakininya dengan tanpa sedikit pun ada syak, ada keraguan, yaitu meyakininya dengan yakin yang sebenar-benarnya, jaminan surga baginya. Syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya, yaitu hatinya harus yakin. Hatinya harus yakin. Jadi tidak cukup hanya dia sekedar mengenal Allah, memahami la ilaha illallah, tapi harus pengenalannya itu dengan yang meyakinkan, yang menumbuhkan keyakinan bagi seseorang. Karena itu yang nantinya akan menjadi sebab perantara seseorang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, al-yaqin al-imanu kullu was-sabru nisful iman. Keyakinan itu, keyakinan yang mantap, yang kuat, yang berdasarkan ilmu itu adalah hakikatnya yaitu keimanan keseluruhannya. Keimanan keseluruhannya. Karena di dalam perkara iman, di dalam perkara mengenal Allah, dan juga konsekuensi yang di dalamnya dibutuhkan keyakinan. Kalau nggak yakin, bagaimana akan bisa memberikan sebuah cinta, akan menumbuhkan semangat, akan ada ketundukan? Tidak mungkin. Sehingga beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, iman itu adalah semuanya adalah keyakinan. Subhanallah. Al-yaqin al-imanu kullu was-sabru nisful iman. Dan kesabaran adalah sebagian daripada keimanan, sebagian daripada keimanan. Orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah akan mewujudkan, yaitu seluruh anggota tubuhnya pun dia akan tunduk patuh taat kepada la ilaha illallah.
Ini kembali kepada bagaimana dampak daripada amalnya hati. Karena yakin itu adalah amalnya hati. Di dalam materi tazkiyatun nafs, amalnya hati, inilah yang paling berperan, inilah yang paling bernilai, inilah yang paling punya konsekuensi besar terhadap yang namanya seorang manusia. Bagaimana ditekankan setiap daripada kita itu untuk bisa benar-benar meyakinkan hatinya dulu. Karena hati yang menjadi motor bagikan raja, anggota badannya adalah pasukannya. Ketika hati sudah menunjukkan keyakinan totalitas hanya kepada Allah Ta'ala, anggota badannya juga akan mengarah kepada, yaitu ketundukan, ketaatan, totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu doa, dan ini doa yang selalu kita minta kepada Allah. Jangan ada dari kita yang sampai melewatkan daripada doa ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena kita tidak mampu. Subhanallah. Khususnya ketika di dalam sujud kita, ketika sebelum salam, subhanallah. Ini selalu kita mohon minta kepada Allah Ta'ala, karena ini satu-satunya, atau ada dua. Yang pertama dan yang paling utama ini yang selalu kita dianjurkan, diperintahkan, bahkan dicontohkan. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang hal itu. Untuk bagaimana setiap dari kita minta agar ditambah keimanan. Rabbi zidni imanan wa yaqinan. Rabbi zidni imanan wa yaqinan. Subhanallah. Baru yang kedua, wa fiqhan. Doa ini disandarkan kepada dari salah seorang sahabat. Tapi pastinya doa ini adalah doa yang memang sangat dianjurkan setiap dari kita. Rabbi zidni imanan wa yaqinan. Rabbi zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Karena dua hal yang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk minta selalu ditambahkan. Yang lainnya nggak ada. Tidak ada perintah untuk minta tambah rezeki lah, untuk minta tambah inilah, tambah itulah, tambah inilah. Subhanallah. Apalagi yang nggak ada semuanya. Kita diperintahkan untuk minta ditambah dua hal ini. Yang pertama, ditambah iman kita, ditingkatkan kualitas iman kita selalu. Yang kedua, kita diperintahkan untuk selalu menambah ilmu. Rabbi zidni ilman. Subhanallah. Dalam Al-Quranul Karim kita diperintahkan untuk selalu menambah, minta tambah ilmu, kemudian tambah iman. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Subhanallah. Syarat yang ketiga, ilmu kita sudah punya, yakin sudah mantap di dalam hati kita. Kemudian berarti di sini ada konsekuensi yang dituntut setiap dari kita di dalam membuktikan ilmu dan keyakinan yang ada dengan kita untuk menunjukkan aplikasi yang benar-benar, yaitu kembali kepada la ilaha illallah, yang hakikatnya mengantarkan kita kepada mentauhidkan Allah, yang akan berujung kepada mengikhlaskan setiap apa yang kita lakukan hanya kepada Allah. Jadi makna yang ketiga adalah, atau syarat yang ketiga, al-ikhlas. Sebenarnya kami ingin menyampaikannya dengan secara global saja, tapi kayaknya kurang
apa ya, kurang medok katanya orang Betawi. Subhanallah. Biar lebih bisa untuk memahaminya, paling tidak agak lebih luas lah sedikit, walaupun tidak keseluruhannya sebenarnya kami jelaskan. Khususnya mudah-mudahan nanti dari syarat-syarat ini ada gambaran bagi kita untuk bisa lebih memantapkan lagi tentang la ilaha illallah, atau mungkin bisa sekaligus meluruskan daripada yaitu makna la ilaha illallah yang mungkin selama ini kita pahami, atau menyempurnakan daripada makna la ilaha illallah yang kita pahami. Al-ikhlas jelas ini menjadi sebuah pondasi. Tidak mungkin kita akan mentauhidkan Allah ketika tauhidnya tidak membuahkan al-ikhlas. Tidak mungkin. Karena ikhlas menjadi konsekuensi daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang menyatakan dirinya yaitu tidak ada ilah yang diibadahi yang hak kecuali Allah ta'ala, berarti dia hanya tulus ikhlas di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, yaitu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Di sini ada konsekuensinya. Bukan berarti orang sekedar mengucapin la ilaha illallah, kemudian di sana akan mendapatkan yang namanya syafaat. Butuh pembuktian daripada yang namanya la ilaha illallah tersebut. Karena la ilaha illallah yang akan mengantarkan seseorang itu ikhlas di dalam pengucapannya, setelahnya ada keyakinan. Setelah ada keyakinan. Nggak akan mungkin yakin itu tumbuh, ikhlas itu tidak akan keluar sebelum diawali dengan ilmu, kemudian juga dengan keyakinan. Karena ikhlas adalah buah daripada ilmu dan juga keyakinan yang mantap, yang kuat. Yang keempat, syaratnya adalah as-sidqu. As-sidqu artinya adalah jujur, ada sinkronisasi, adanya kejujuran antara lisan yang dia ucapkan dengan yang ada di dalam hatinya. Enggak di luar mengatakan dia muslim, tapi ternyata di dalam hatinya dia itu bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan dia menyatakan la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya dia itu mengekspresikan kepada bertentangan dengan la ilaha illallah. Tidak meyakininya dan juga tidak ikhlas tulus hanya kepada Allah Ta'ala, tapi punya persepsi-persepsi yang lain. Na'udzubillah min dalik. Berarti pastinya la ilaha illallahnya tidak sempurna, tidak tepat. Dan dikhawatirkan ketika tidak menumbuhkan yaitu kejujuran di dalam makna la ilaha illallah, akan menyeret pelakunya kepada yang namanya kontradiksi dengan la ilaha illallah, yaitu yang akan menjadikan pelakunya masuk di dalam kelompok orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa minan nas may yaqulu amanna billah wal bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia yang berkata kami beriman, amanna billah, subhanallah, tetapi yang mereka ucapkan dengan lisannya berbeda dengan yang ada di batinnya.
Wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nas'alullah as-salam. Dan ini termasuk yaitu sifat yang paling penyakit yang paling bahaya. Na'udzubillah. Di depan kita ngaku muslim, ngaku mukmin, subhanallah. Di belakang kita, itu kan, di belakang kita, ya Allah. Na'udzubillah, nas'alullah as-salam. Sehingga ini kontradiksi dengan makna jujur tadi. Di dalam la ilaha illallah harus konsekuen, harus benar-benar sinkron, sejalan antara yang dia ucapkan di lisannya dengan yang ada di hatinya. Bahkan sekalipun dia juga beramal sama seperti yang namanya orang Islam, ikut sholat, walaupun beda mungkin di dalam menjalankan sholatnya, ataupun juga ikut-ikut yang lainnya dalam bentuk peribadatan, apapun yang berkaitan dengan Islam, tapi ternyata di dalam batinnya, jiwanya, subhanallah, dia kontradiksi dengan la ilaha illallah, berarti dipertanyakan la ilaha illallahnya, karena tidak ada kejujuran. Karena poin jujur sebenarnya juga termasuk daripada bentuk sifat akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Yang kelima, daripada syaratnya la ilaha illallah, setiap daripada syarat, satu, yang kedua, yang ketiga, dan berikutnya, dia punya kolerasi, ada kesinambungan, ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu juga menjadi sebuah rangkaian yang akan mengantarkan kesempurnaan daripada seseorang di dalam mengenal, memahami, dan juga mengamalkan yang namanya la ilaha illallah. Setelah dia belajar, dia punya bekal ilmu di dalam mengenal, memahami la ilaha illallah yang akan menumbuhkan keyakinan di dalam hatinya. Kemudian yang berikutnya tadi akan membawa seseorang di dalam tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adanya kolerasi antara yang dia ikrarkan dengan yang ada di batinnya akan menumbuhkan cinta seseorang kepada la ilaha illallah, al-mahabbah. Karena ini juga menjadi salah satu daripada pilar-pilar yang ada pada ekspresi ibadah seseorang. Ekspresi ibadah seseorang. Setelah tadi dia ikhlas, kemudian dia benar-benar jujur menjalankannya, tidak ada tekanan dan tidak ada juga kontradiksi antara zahir dengan batinnya. Kemudian dia melakukannya, mengamalkannya dengan penuh kecintaan. Dengan penuh kecintaan. Subhanallah. Sehingga ada 3 pilar ibadah. Apa 3 pilar ini yang tahu? Pilar ibadah. Dalam ibadah itu ada 3 pilarnya, ada 2 pondasi. Apa 3 pilar ibadah ini? Salah satunya adalah al-mahabbah. Yang kedua, al-khawf. Yang ketiga, ar-raja. Barakallahu fi. Itu dia pilar-pilar ibadah. Sehingga seseorang tumbuh di dalam penghambaan, peribadatan kepada la ilaha illallah, tumbuhnya benar-benar tulus, ikhlas, dan ada kejujuran yang akan menumbuhkan kecintaan di dalam beribadah. Bukan karena paksaan, bukan karena berat, bukan sekedar menggugurkan waktu, tapi benar-benar dorongan cinta yang dari dalam yang keluar. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah. Yattakhiduna,
Yattakhidhu min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, andad, tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang mukmin yang mereka cintai seperti mencintai Allah, yaitu orang-orang yang selain Allah. Ada sekutu, ada tandingan selain Allah yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Tapi kalau orang-orang mukmin tulus, ikhlas, totalitas, asyaddu hubban lillah, hanya mencintai Allah, tidak mencintai yang lainnya. Besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada poin lain tentang bagaimana meraih cinta ilahi. Bagaimana meraih cinta ilahi, itu ada poin lainnya. Pastinya tidak akan datang cinta ilahi kepada seseorang tanpa melalui jalur khusus. Jalur yang sudah ditegaskan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalurnya, pintunya hanya satu. Seseorang akan bisa mendapatkan cinta ilahi, yaitu dengan jalur al-ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kemudian yang keenam, nanti bisa diulangi kembali. Al-ilmu, al-yaqin. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas, as-sidq. Kemudian al-mahabbah. Subhanallah. Ketika sudah tumbuh yang namanya cinta, subhanallah. Karena kalimat cinta dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam salah satu kitabnya. Maknanya sangat indah sekali, subhanallah. Bagaimana seseorang dari mulai awal sampai berakhir itu dia mencurahkan segala kecintaannya kepada yang dicintai. Seseorang tadi ketika dia sudah mengenal la ilaha illallah dan menumbuhkan cinta di dalam batinnya, ibadah mana yang tidak akan dia lakukan selama ibadah itu diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan dia sampai kapanpun tidak akan merasakan berat. Seberat apapun kalau menurut yang namanya akal, tapi karena dorongan cinta, subhanallah, untuk sang kekasih nggak ada yang berat. Tanya sama pemuda yang pengalaman bercinta. Subhanallah. Kalau yang dicintainya nyuruh datang, hujan deras datang. Subhanallah. Itu makna sebagian makna yang familiar lah, yang sering kita dengar, yang kita ketahui. Walaupun di dalam makna cinta kepada Allah memiliki porsi sendiri, memiliki jalur sendiri. Karena cintanya pastinya adalah cinta yang benar-benar membuahkan ketaatan dan ketundukan. Sehingga ketika tadi dijadikan pilar ibadah, seseorang di dalam menjalankan ibadah karena cinta, bukan karena sekedar yaitu menggugurkan waktu atau karena disuruh ikut-ikutan, subhanallah, beda. Ibadahnya juga akan berbeda, subhanallah. Itu pilarnya nggak akan berdiri tegak. Karena pilar ibadah akan berdiri tegak ketika seseorang menjalankan ibadahnya benar-benar, yaitu tiang itu berdiri karena cinta, karena takut, dan juga karena harapan. Karena ketika sudah cinta yang menjadi kemudinya, yang menjadi nahkodanya, Allahu Akbar. Tidak ada bentuk apapun yang namanya berat baginya.
apapun yang namanya tantangan dan rintangan. Karena setiap cinta pasti dia akan siap menghadapi yang namanya pengorbanan dan perjuangan. Pengorbanan dan perjuangan. Subhanallah. Ketika lafzul jalalah, lafaz Allah nancap di dalam jiwanya Bilal, yang menumbuhkan dia cinta kepada Allah. Bagaimana seluruh anggota tubuhnya ketika menghadapi yang namanya segala macam bentuk siksaan seberat apapun, Bilal hadapi hanya dengan menyebut lafzul jalalah, Allah Ahad, Allah Ahad. Jadi enteng, jadi ringan, subhanallah. Karena dia berkorban, berjuang bagi untuk yang dia cintai, yang dia kasihi. Semuanya akan terasa ringan, enteng, dan seakan-akan tidak ada tantangan dan rintangan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan anugerah karunia di dalam memahami, mengenal la ilaha illallah sampai kepada tingkatan, yaitu tingkatan cinta, tingkatan cinta, subhanallah. Karena ketika ini benar-benar subur, tumbuh, kuat, mantap pada diri seseorang, ya Allah, dia akan segera berjumpa dengan yang dicintai. Kapan saja, di mana saja. Walaupun sebenarnya juga harus dipersiapkan bekalnya, harus juga dipersiapkan bekal. Karena ketika seorang hamba juga mendambakan, berjumpa, dan ingin segera untuk bertemu dengan sang kekasih, Allah pun juga cinta dan akan menunggu orang yang mencintainya atau orang yang dicintainya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga daripada iman kita, meningkatkan kualitas iman kita, dan selalu memberikan istiqomah iman kita di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir daripada syarat, tadi yang keenam adalah ketundukan pastinya. Karena tadi ketika dia cinta, dia akan mudah untuk menjalankan yang namanya ketaatan kepada Allah. Al-inqiyad, tunduk dan patuh terhadap yang dia cintai, subhanallah. Apa saja yang datang dari Allah Ta'ala, yang sumbernya wahyu, siap laksanakan. Sami'na wa ata'na. Muncul, keluar daripada orang-orang yang sudah menggelora cintanya di dalam jiwanya kepada sang kekasihnya. Yang terakhir, al-qabul. Al-qabul. Maknanya yang terakhir ini adalah sekaligus sebagai bentuk totalitas daripada syarat la ilaha illallah, yaitu menerima seluruh kandungan dan konsekuensi daripada kalimat syahadat at-tauhid. Beribadah kepada Allah semata, meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan. Jadi ketika dia sudah menjalankan syarat-syarat yang tadi, tapi pada akhirnya dia itu tidak
menerima tentang konsekuensi kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Dia tidak menerima konsekuensi tersebut, bahwasannya dari la ilaha illallah itu memerintahkan kita hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini konsekuensi yang terakhir yang dituntut daripada la ilaha illallah. Menerima daripada kandungan la ilaha illallah, karena ini nanti akan ada pada rukunnya, pada rukun daripada la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim terhadap orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak menerima dan mentaati daripada konsekuensi la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih minta kepada yang namanya kepada pertolongan makhluk, masih minta kepada pohon-pohon, kepada kuburan-kuburan, minta pertolongan kepada makhluk gaib dan seterusnya. Subhanallah, berarti ini dipertanyakan la ilaha illallahnya karena dia tidak menerima konsekuensinya yang seharusnya dia itu hanya minta, hanya beribadah, hanya memohon, hanya dan seterusnya kembali kepada Allah, tapi dia masih kembali kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Itu maksud dari poin yang ketujuh. Sehingga dari syarat-syarat ini, dari 7 syarat ini, benar-benar memberikan yaitu sebuah gambaran kepada kita bagaimana seseorang bisa benar-benar menegakkan la ilaha illallah, yaitu dengan 3 atau dengan 7 poin tadi. Dengan 7 syarat tadi. Ini yang pastinya yang akan memberikan sebuah jaminan sebagaimana tadi Nabi SAW sabdakan, yaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, dia mantapkan di dalam hatinya dengan penuh keikhlasan, dijamin syurga. Hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang dia itu meninggal dan dia meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, akan menjadi sebuah jaminan baginya yaitu syurga. Ini syaratnya. Yang terakhir tentang rukunnya. Apa rukun daripada la ilaha illallah? Rukun daripada la ilaha illallah ada 2. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua al-itsbat. Yang pertama adalah menafikan peribadatan, sesembahan, apapun bentuknya, dari manapun asalnya, siapapun dia dan seterusnya, selain Allah. Tidak ada. Tidak hak. Tidak benar. Tidak boleh diibadahi. Termasuk juga sesembahan-sembahan yang lain yang sifatnya yang menjadikan yaitu makhluk, apa juga termasuk yang namanya hawa nafsu lah, harta lah, ataupun juga yang lainnya lah, yang sampai dia utamakan, dia agungkan, dia tinggikan di atas segalanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tidak ada. Semuanya ditinggalkan. Karena konsekuensinya seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha, berarti dia adalah mengingkari, menafikan segala macam bentuk sesembahan selain Allah. Kemudian yang harus dia wujudkan adalah yang berikutnya, bahwasanya ketika meniadakan sesembahan selain Allah, karena yang hak hanyalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua,
kita, yaitu menetapkan bahwasanya peribadatan, sesembahan yang hak, yang benar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha di sini adalah meniadakan peribadatan. Maknanya ibadah di sini dijelaskan jelas nanti dalam materi khusus tentang apa itu ibadah dan juga apa definisinya, kemudian batasan-batasannya dan juga macam-macamnya. Intinya di dalam makna ibadah di sini yang tidak dibolehkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk yang namanya ibadah, setiap perkataan, perbuatan yang zahir, yang batin, baik sifatnya yaitu yang keluar dilakukan oleh lisan, oleh hati, oleh anggota badan dan seterusnya, apapun bentuknya, selama tidak di dalamnya ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicintai oleh Allah taala, berarti selama dicintai oleh Allah taala, kami ulangi lagi definisinya, yaitu setiap yang namanya perbuatan, perkataan yang dilakukan, yang diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh anggota badan secara zahir atau tersembunyi atau di batinnya, selama yang dia ucapkan, yang dia lakukan semua itu adalah ada ridho dan dicintai oleh Allah, itulah ibadah. Sehingga perkara yang tadi, ibadah ini tidak dibenarkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, baik yang sifatnya amalnya qalbi, amalnya hati, amalnya badan, baik yang itu sifatnya ibadah yang sifatnya khusus yang dinamakan dengan ibadah ma'allah, atau yang masuk di dalam kategori ibadah yang keseluruhan tadi, yang tidak hanya terbatas kepada ibadah yang ada di dalam rukun Islam saja, tetapi mencakup kepada seluruh perkara apa saja. Ketika dia itu amalannya adalah dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, itulah yang namanya ibadah. Sehingga tidak dibenarkan seseorang melakukan peribadatan kepada selain Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kembali kepada makna la ilaha illallah. Sebelum kita masuk kepada poin tentang prinsip akidah salaf, prinsip akidah salaf. Sedikit tentang makna, biar kita tuntas di dalam dua kalimat syahadat. Di dalam makna la ilaha illallah, syahadat tauhid, kita sudah lalui tadi, ada maknanya, ada syaratnya, ada rukunnya. Kemudian yang kedua, yang kembali kepada syahadat ar-rasul. Syahadat ar-rasul. Yang terakhir, sebelum kembali kepada syahadat ar-rasul, atau kita lanjut ke syahadat ar-rasul, makna daripada la ilaha illallah di dalam makna tadi yang kami sebutkan, yang benar, bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah. Jangan salah, ini maknanya. Ini makna yang tepat dan yang benar, dengan syarat-syaratnya dan juga dengan rukun-rukunnya. Makna daripada yaitu Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah, berarti di dalam makna ini ada beberapa konsekuensi. Setiap dari kita dituntut untuk menjalankan 4 konsekuensi daripada makna Muhammadun Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan Allah. Pastinya ini disepakatin oleh setiap muslim. Karena beliau adalah nabi yang dipilih, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, bahkan nabi yang terakhir, bahkan imam dari para seluruh nabi dan rasul. Kemudian apa konsekuensi kita selaku pengikutnya, selaku umatnya?
Ketika kita meyakini beliau adalah sebagai utusan Allah yang menerima agama dari Allah, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya bagi kita adalah tunduk patuh taat setiap apa yang diperintahkan. Yang kedua, menjauhi setiap apa yang dilarang. Kemudian kita membenarkan setiap apa yang datang di dalam kabar yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita tidak beribadah, tidak menjalankan syariat kecuali yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya. Di dalam 4 konsekuensi ini memberikan sebuah kata kunci, yaitu bahwasanya bagi setiap seseorang yang sudah menyatakan dirinya, yaitu mengingkari peribadatan selain Allah dan hanya mengikrarkan ibadah hanya kepada Allah, berarti seseorang di dalam menjalankan ibadahnya tidak ada yang menjadi panutan dan panduan imam kecuali yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maknanya di dalam 2 kalimat syahadat ini, yang pertama maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, yang kedua Muhammadar Rasulullah, artinya la matbu'a bihaq illa Muhammad, tidak ada yang dijadikan yaitu toladan, ikutan, ittiba kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna daripada la ilaha illallah. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di dalam makna daripada atau akidah, prinsip daripada akidah salaf yang di dalamnya ada 6. Kami akan bacakan secara global dulu. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Prinsip akidah salaf, yaitu dalam agama Islam ada 6 yang semuanya dirangkum di dalam rukun iman, di dalam rukun iman. Daripada setiap rukun itu ada beberapa poin-poinnya. Dari setiap rukun ada beberapa poinnya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada 3 poin yang terkait, karena seseorang di dalam mengimani Allah taala, dia juga harus mencakup di dalamnya mengimani tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma' was sifat. Al-asma' was sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah konsekuensi, karena seseorang tidak cukup hanya beriman kepada Allah taala, tetapi dia harus mencakup 3 poin yang ada di dalamnya. Yaitu beriman kepada rububiyahnya Allah, kepada uluhiyahnya, dan juga kepada al-asma' wa sifatnya. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini juga beberapa konsekuensi di dalamnya yang juga harus kita kenali, kita pahami. Beriman kepada yaitu nama-nama malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta juga tentang jumlahnya, serta tentang tugas-tugas daripada beberapa malaikat yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah. Yang ketiga, beriman kepada yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dari semua kitab-kitab dan juga termasuk suhuf yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi-nabi dan rasulnya, dari mulai suhuf-suhuf, kemudian kitab-kitab yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian yang berikutnya, yang terakhir. Bagaimana konsekuensi kita di dalam mengimani kepada kitab-kitab tersebut? Ada yang mengimaninya secara global, ada yang sifatnya mengimaninya secara perinci mendetail. Dari setiap yang ada di dalamnya, kita dituntut untuk mengimaninya dari mulai namanya, definisinya, konsekuensinya, dan seterusnya. Kemudian beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selanjutnya. Mengimani terhadap jumlahnya, nama-namanya, kemudian mengenal
satu persatu daripada yang namanya nabi-nabi secara global, kemudian yang perinci, yang lebih khusus menjadi konsekuensi kita mengenal siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima tentang hari akhir. Tentang hari akhir yang pastinya kita nggak bisa mengenalnya. Nggak mungkin kita akan tahu tentang kapan itu hari akhir. Karena itu tidak pernah dibahas secara spesifik dijelaskan. Tanggal, hari, bulan, tahun, itu ada. Tapi kita mengenalnya melalui tanda-tandanya. Kita mengenal melalui tanda-tandanya. Yang terakhir ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sifatnya baik dan juga yang jelek atau yang manis ataupun yang baik, yang pahit. Ini menjadi prinsip yang pertama yang ada di dalam aqidatus salaf, aqidat ahli sunnah wal jamaah, yang wajib setiap dari kita untuk memahaminya, mengenalnya, dan mengamalkannya dengan seutuhnya. Insya Allah nanti satu persatu kita akan bahas di dalam pertemuan yang akan datang yang berkaitan dengan mengimani, yaitu rukun iman. Rukun iman. Allahu a'lam. Baik, silahkan. Ada yang mungkin dipertanyakan? Fadhal, silahkan Pak. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak realita jam sekarang ini kaum muslimin biasa dan setiap hari pasti mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tapi pada kenyataan dalam beribadah mereka tidak membutuhkan ibadah, tidak membutuhkan dia itu dan mereka. Apakah ini termasuk besar? Ini juga positif besar atau positif yang kedua. Sekarang setiap hari kita baca, setelah saya mengenal Mas sekian lama, itu pasti ada doa memiliki usaha iman nafi. Rizwan Taibul dalam bentuk yang saya tanyakan, ilmu yang bermanfaat itu apakah ilmu dunia atau ilmu dunia? Karena ini saya hampir keseluruhan yang bermanfaat. Iya. Bisa dengan ilmu yang bermanfaat. Baik. Jazakallah khairan, terima kasih. Waktunya mepet sebenarnya, tapi insya Allah masih cukup lah. Karena pertanyaannya diborong sekaligus kan. Insya Allah beliau paling semangat, memang setiap kajian pasti beliau bertanya. Masya Allah, barakallahu fihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi beliau khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Pastinya setiap dari kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Sehingga di dalam iman itu sendiri, salah satu daripada prinsipnya yang ditambahkan oleh para ulama selain 3 prinsip tadi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Sehingga bagaimana kita untuk bisa tetap menjaga ketika kita ada semacam grafik mulai mau turun gitu kan daripada keimanan, segeralah kita bangkit. Karena iman itu akan bertambah, akan semakin meningkat, akan semakin kuat ketika kita tingkatkan ketaatan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan amal ini, ketaatan ini sumbernya daripada ilmu. Karena siapapun dari kita bisa jatuh kepada yang namanya dosa dan maksiat, tapi segeralah ikutin kemaksiatan dosa itu dengan istighfar dan juga dengan amal soleh ketaatan kepada Allah Ta'ala. Akan menghapus dosa dan mudah-mudahan juga akan bisa menaikkan yang namanya keimanan. Sehingga ketika ada sebagian dari kita yang mereka menyatakan la ilaha illallah
atau ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'bud, dan seterusnya, tapi dia masih jatuh kepada hal-hal yang tadi, pastinya yang pertama kita tidak mungkin untuk terburu-buru untuk mengeklaimnya, memvonisnya. Kita lihat yang bersangkutan siapa dulu orangnya, sampai di mana dia tingkat keilmuannya, apa yang dia pahami tentang agama. Kemudian yang kedua, kesalahan apa yang dia jatuh di dalamnya, sengaja atau tidak sengaja, atau ada paksaan, atau sadar, tidak sadar, dan seterusnya. Karena agama Islam sangat bijaksana. Karena Islam tidak suka dengan yang namanya vonis memvonis. Ketika memang dia harus nanti, yaitu diberikan penjelasan, ada tahapannya juga, dinasehatin, diingatkan, diajak untuk menuju ke majelis ilmu dan seterusnya, agar dia bisa segera untuk bangkit daripada kesalahannya tadi. Yang terakhir, kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama pastinya, karena setiap ilmu agama yang dia dapat akan membuahkan amal. Amal ini yang akan meningkatkan keimanan, yang akan semakin mendekatkan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap ilmu yang dia dapat akan membuahkan amal dan akan semakin meninggikan tingkat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Karena bermanfaat bagi dia di dunia, apalagi nanti ke akhirat. Karena hakikat kehidupan adalah hakikat di dunia. Titel seseorang bukan titel dunia, tapi yang paling utama yang dicari adalah titel keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.